Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahasia besar dalam ibadah Islam yang tidak pernah Allah tampakkan secara gamblang. Lailatul Qadar disembunyikan dari malam-malam Ramadan. Para wali Allah tidak dikenal siapapun. Kematian datang tanpa jadwal yang bisa ditebak. Salat wusta disebut dalam Al-Quran, tapi waktunya diperselisihkan para sahabat. Kenapa Allah merahasiakan semua ini? Apa maksud dari misteri yang sengaja dibiarkan tertutup hingga hari kiamat? Semoga Allah memberi kita taufik untuk bisa memahami, menjaga, dan menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya hingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikuti perjalanan kita membongkar jejak-jejak sejarah, riwayat para sahabat, dan penjelasan ulama agar rahasia ini bisa kita pahami sampai ke hikmah yang paling dalam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Misteri yang disembunyikan Allah. Kehidupan manusia sejak awal selalu dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab dengan tuntas. Bagaimana takdir berjalan, di mana rahasia keberkahan, dan kapan akhir perjalanan seseorang. Semuanya tetap berada di balik tabir kuasa Allah. Para sahabat Rasulullah pun menyadari, ada hal-hal yang memang Allah sembunyikan, tidak ditampakkan secara jelas kepada manusia. Salah satu yang menyinggung masalah ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dikenal sebagai sosok yang tajam pandangan dan tegas dalam menimbang urusan agama. Dari beliau diriwayatkan sebuah atsar yang menyebutkan 6 perkara yang Allah sembunyikan dari hamba-hambanya. Riwayat ini sampai kepada kita melalui jalur para ulama, bukan sebagai ayat atau hadis marfu, tetapi sebagai penjelasan seorang sahabat besar yang penuh dengan penghayatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Penyebutan 6 misteri ini bukan tanpa dasar. Sayyidina Umar dengan pengalamannya sebagai khalifah yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidup bersama para sahabat utama, tentu tidak berbicara sembarangan. Riwayatnya disebut dalam kitab-kitab klasik, di antaranya Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Juga disebut dalam beberapa syarah tentang keutamaan amal. Dari situlah kita mendapatkan potongan perkataan Sayyidina Umar tentang 6 hal gaib yang sengaja disembunyikan oleh Allah. Yang menarik, Sayyidina Umar tidak menyampaikannya dengan gaya perintah hukum syariat, melainkan sebagai pengingat, seolah beliau ingin membuka mata umat Islam bahwa ada sisi kehidupan yang memang tidak bisa dipetakan secara kaku oleh manusia. Bukan untuk melemahkan usaha, melainkan agar manusia tidak terjebak dalam sikap meremehkan sesuatu yang tampak kecil, atau sebaliknya terlalu mengandalkan sesuatu yang terlihat besar. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di masa para sahabat, kesadaran tentang misteri ilahi sudah menjadi bagian dari kehidupan beragama. Mereka tidak menuntut penjelasan rinci dari setiap rahasia Allah, melainkan menerimanya sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan yang halus namun mendalam. Sayyidina Umar bin Khattab dengan wibawanya mengajarkan ada 6 hal yang tidak akan pernah manusia temukan jawabannya secara pasti, kecuali Allah sendiri yang menyingkapnya. Ridha Allah yang disembunyikan dalam ketaatan. Sejak awal, manusia selalu mencari kepastian. Kita ingin tahu amalan mana yang paling dicintai Allah, doa mana yang langsung diterima, dan ibadah mana yang menjamin keselamatan. Namun, justru disitulah letak rahasianya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegaskan bahwa Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan seorang hamba. Artinya, manusia tidak pernah tahu di amalan yang mana Allah benar-benar berkenan dan menurunkan rahmat-Nya. Pernyataan Sayyidina Umar ini sesuai dengan banyak riwayat yang menyinggung betapa kecilnya sebuah amal, namun nilainya besar di sisi Allah.
Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah kisah yang sering dikutip oleh para ulama tentang seorang laki-laki yang sedang berjalan dan merasa sangat haus. Lalu ia menemukan sebuah sumur. Ia turun untuk meminum, kemudian naik kembali. Di atas, ia mendapati seekor anjing kehausan, menjilati tanah karena tidak kuat menahan dahaga. Orang itu pun turun lagi ke sumur, mengambil air dengan sepatunya, lalu memberi minum anjing tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berterima kasih kepadanya, lalu mengampuni dosanya. Para sahabat terheran-heran sampai mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada hewan juga diberi pahala? Beliau menjawab, pada setiap yang bernyawa ada pahala. Dari kisah itu terlihat jelas bahwa ridha Allah bisa tersembunyi dalam amal yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Memberi minum seekor anjing yang dalam budaya Arab saat itu dianggap hewan najis, justru menjadi sebab ampunan dari keridhaan Allah. Tidak ada tanda khusus, tidak ada petunjuk gaib yang memberitahu bahwa perbuatan itu akan mengundang rahmat besar. Semuanya terjadi karena Allah sengaja merahasiakan di mana letak ridhonya. Contoh lain datang dari riwayat seorang wanita pezina. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang memberi minum seekor anjing kehausan. Atas perbuatan itu, Allah mengampuninya. Riwayat ini semakin memperkuat penjelasan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu ridha Allah tidak selalu terletak pada amalan besar yang terlihat oleh manusia. Bisa jadi justru tersembunyi dalam amal yang sederhana, kecil, bahkan tidak diperhitungkan. Para ulama setelah masa sahabat juga menyinggung hal ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya atas Sahih Al-Bukhari menekankan bahwa kisah-kisah semacam ini adalah bukti bagaimana Allah mengatur rahmatnya dengan cara yang tidak bisa diukur oleh logika manusia. Seseorang bisa beribadah bertahun-tahun, namun ternyata keridhaan Allah turun melalui amal kecil yang dilakukan dengan tulus. Dalam praktik kehidupan para sahabat sendiri, ada contoh yang menarik. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, ada seorang lelaki yang rajin bersedekah dengan sesuatu yang sederhana. Ketika beliau wafat, Nabi memberitakan bahwa amal itu diterima oleh Allah. Riwayat-riwayat semacam ini menunjukkan bahwa ridha Allah bukan monopoli amal besar yang terlihat megah. Bahkan sesuatu yang tampak remeh bagi manusia bisa jadi menyimpan rahasia besar di sisi Allah. Sayyidina Umar bin Khattab memahami hal ini dengan tajam. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah atsar, jangan pernah meremehkan amal kecil. Sebab Allah mungkin menyembunyikan keridhaannya justru di sana. Sejarah mencatat, Sayyidina Umar sendiri sangat berhati-hati dalam amalnya. Saat menjadi khalifah, beliau pernah mengangkat sekarung gandum di pundaknya untuk diberikan kepada seorang janda miskin. Padahal beliau bisa saja menyuruh orang lain. Bagi Sayyidina Umar, itu bukan soal besar kecilnya amal, melainkan kesungguhan melakukannya dengan ikhlas. Jika kita telusuri, banyak sekali peristiwa di masa Nabi yang menegaskan betapa ridha Allah bisa tersembunyi dalam amal yang ringan. Dalam Sahih Muslim misalnya, Rasulullah bersabda tentang seorang lelaki yang menyingkirkan duri dari jalan. Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Bayangkan, sekedar menyingkirkan duri dari jalan, sesuatu yang barangkali dianggap sepele, ternyata justru menjadi sebab turunnya keridhaan Allah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan banyak hadis yang menekankan pentingnya amal kecil. Dalam satu riwayat, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan wajah berseri ketika bertemu saudaramu. Riwayat ini sahih, tercatat dalam Sahih Muslim. Kembali, poinnya sama, yaitu Allah merahasiakan di mana ridhonya. Bisa jadi pada senyum tulus yang kita anggap remeh, padahal itu yang Allah cintai. Jika dilihat dari sisi sejarah penyampaian, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tentang rahasia ridha Allah ini menjadi cermin betapa para sahabat hidup dengan kesadaran penuh
bahwa manusia tidak pernah bisa menebak ukuran Allah. Mereka tidak hanya mengandalkan amal besar seperti jihad atau sholat malam, tetapi juga menjaga amal-amal ringan sehari-hari. Semua itu dilakukan karena mereka tahu, di antara amal yang tampak biasa saja, bisa jadi tersimpan ridha Allah yang besar. Murka Allah disembunyikan dalam kemaksiatan. Di antara perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat tegas adalah bahwa Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam setiap kemaksiatan. Maksudnya, manusia tidak pernah tahu pada dosa mana murka Allah benar-benar turun. Bisa jadi maksiat kecil yang dianggap sepele. Justru disitulah terkandung murka yang sangat besar. Riwayat-riwayat sahih menjelaskan bagaimana Rasulullah mengingatkan umatnya agar tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil yang diremehkan." Karena perumpamaan dosa-dosa kecil yang terkumpul adalah seperti suatu kaum yang singgah di lembah. Mereka pun membawa kayu bakar sebatang demi sebatang, hingga mereka berhasil mengumpulkan banyak kayu lalu menyalakan api. Maka matangkanlah yang mereka masak. Sesungguhnya dosa-dosa kecil jika dikumpulkan atas pelakunya akan membinasakannya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang kelihatannya ringan tidak selalu aman. Manusia sering beranggapan jika dosanya bukan dosa besar, maka ia tidak berbahaya. Padahal dari kumpulan dosa kecil itulah bisa datang murka Allah, dan tidak ada seorang pun yang tahu pada titik mana kemurkaan itu benar-benar turun. Contoh dari peristiwa nyata juga ada. Dalam Sahih Muslim disebutkan kisah seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung seekor kucing. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makanan sendiri. Dalam pandangan manusia, mengurung kucing mungkin dianggap kesalahan kecil, bukan perbuatan besar. Tetapi ternyata disitulah murka Allah turun. Wanita itu dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya terhadap seekor hewan kecil. Kisah lain yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga tanah. Riwayat ini menguatkan gambaran bahwa murka Allah bisa muncul dari maksiat yang manusia remehkan. Para sahabat sendiri sangat waspada terhadap hal ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang hampir menimpa dirinya, sedangkan orang fajir melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia mengibaskannya. Ucapan ini menunjukkan perbedaan sikap antara orang yang sadar akan kemungkaran murka Allah dan orang yang meremehkan dosa. Murka itu tersembunyi, tidak bisa ditebak. Maka orang beriman selalu waspada terhadap setiap maksiat, baik besar maupun kecil. Ada pula riwayat tentang Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang pernah tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa alasan yang sah. Kesalahan itu bukanlah perbuatan syirik, bukan pula pembunuhan, tetapi tetap mendatangkan kemurkaan Allah. Selama 50 hari, Rasulullah dan kaum muslimin memboikotnya. Ka'ab bin Malik menggambarkan hari-harinya penuh kesempitan, seolah dunia ini sempit padahal luas. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat dalam surat At-Taubah, menerima taubatnya. Dari peristiwa ini jelas bahwa sebuah kelalaian yang nampaknya sederhana, meninggalkan jihad tanpa uzur, bisa mendatangkan kemurkaan Allah yang sangat berat. Perjalanan sejarah juga mencatat bagaimana kaum terdahulu ditimpa azab karena perbuatan yang mereka anggap lumrah. Kaum Nabi Lut misalnya dihancurkan karena perbuatan keji yang mereka anggap biasa. Kaum Samud dibinasakan karena menantang larangan Allah dengan menyembelih unta Nabi Soleh. Semua ini menjadi bukti bahwa kemurkaan Allah bisa datang dari tindakan yang dianggap sepele oleh manusia. Tetapi di sisi Allah itu dosa besar yang tidak terampuni kecuali dengan taubat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia perhatikan, lalu Allah mengangkat derajatnya karenanya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia perhatikan, lalu ia terjerumus karenanya ke dalam neraka. Riwayat ini menunjukkan betapa besar bahaya dari perbuatan atau ucapan yang terlihat kecil. Satu kata saja bisa mendatangkan murka Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kata mana yang membawa petaka itu. Dalam catatan hadis lain, Rasulullah juga pernah memperingatkan tentang bahaya menzalimi orang lain, meskipun dalam hal ringan. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam hal kehormatan atau sesuatu, hendaklah ia memohon kerelaan darinya hari ini, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sesuai kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal soleh, akan diambil dosa orang yang dizalimi lalu ditimpakan kepadanya." Riwayat ini memperlihatkan bahwa kezaliman sekecil apapun, seperti meremehkan atau merendahkan orang lain, bisa menjadi sebab turunnya murka Allah pada hari kiamat. Dari semua riwayat dan peristiwa itu, terlihat jelas bahwa murka Allah memang disembunyikan dalam setiap kemaksiatan. Tidak ada tanda khusus, tidak ada batasan yang bisa diukur manusia. Kadang kemurkaan itu turun karena sebuah kalimat, kadang karena sikap terhadap hewan, kadang karena dosa kecil yang diulang-ulang hingga menumpuk. Inilah yang membuat pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu relevan. Beliau menyadari bahwa Allah tidak menampakkan dengan jelas di mana letak kemurkaannya, sehingga manusia tidak pernah merasa aman dengan dosa sekecil apapun. Misteri Lailatul Qadar. Di antara misteri besar yang Allah sembunyikan adalah tentang Lailatul Qadar, malam yang disebut dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan ini, menjadi salah satu rahasia terbesar di bulan Ramadan. Tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti kapan ia datang. Sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hanya memberi tanda-tanda umum tanpa penentuan tanggal yang mutlak. Al-Quran mengabadikan keistimewaan malam ini. Dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan sampai terbit fajar." Ayat ini menjadi landasan utama bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang benar-benar nyata, bukan sekedar simbol atau kiasan. Riwayat-riwayat sahih menggambarkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat sangat serius mencari malam tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis ini menunjukkan bahwa kesungguhan beliau dalam beribadah pada malam-malam itu bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencari dan meraih Lailatul Qadar. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Dalam riwayat lain beliau menegaskan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Namun, meski sudah ada batasan 10 malam terakhir dan fokus pada malam-malam ganjil, tetap saja tidak ada kepastian mutlak tentang tanggalnya. Bahkan, ada peristiwa menarik tentang disembunyikannya malam tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar untuk memberitakan kepada para sahabat tentang malam Lailatul Qadar. Namun, ketika 2 orang sahabat bertengkar, beliau bersabda, "Aku keluar untuk memberitahukan kalian tentang malam Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, maka malam itu diangkat. Mudah-mudahan hal itu lebih baik bagi kalian."
maka carilah ia pada malam ke-29, 27, dan 25. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar merahasiakan waktunya. Bahkan ketika Rasulullah hendak menyampaikannya, Allah menghendaki agar tetap tidak diketahui secara pasti. Para ulama besar sepanjang sejarah Islam juga menaruh perhatian besar pada malam Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat malam itu berada di 10 malam terakhir, dan yang paling banyak diduga adalah malam ke-27. Namun, ia juga menegaskan bahwa pendapat tersebut tidak boleh dianggap mutlak, karena riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan adanya kemungkinan malam itu berpindah-pindah. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi. Riwayat dari sahabat juga beragam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bersumpah bahwa Lailatul Qadar adalah malam ke-27 berdasarkan tanda-tanda yang beliau lihat. Namun, sahabat lain seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tetap menegaskan pentingnya beribadah di seluruh 10 malam terakhir. Perbedaan pandangan ini bukanlah kontradiksi, melainkan bagian dari misteri yang memang Allah sembunyikan. Ada pula riwayat tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda Lailatul Qadar adalah malamnya terang, tidak panas dan tidak dingin. Matahari pada pagi harinya terbit lemah, berwarna pucat. Namun, tanda-tanda ini hanya bisa diketahui setelah malam itu berlalu, bukan sebagai kepastian sebelumnya. Artinya, tanda ini bukan penentu mutlak, melainkan sekedar ciri yang bisa dikenali oleh orang yang mendapatkan taufik. Dari catatan sejarah Islam terlihat jelas bagaimana para sahabat dan tabi'in begitu serius menekuni 10 malam terakhir Ramadan. Mereka tidak menunggu kepastian tanggal tertentu, melainkan memperbanyak qiyam, tilawah, dan doa sepanjang malam-malam itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah jika bertemu Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Riwayat ini sahih tercatat dalam Sunan At-Tirmidzi. Dengan demikian, misteri Lailatul Qadar tetap terjaga sepanjang sejarah. Al-Quran menyebutkan keutamaannya, hadis-hadis sahih menjelaskan tanda-tandanya, tetapi tidak ada satupun yang memastikan tanggalnya. Yang ada hanyalah perintah untuk mencarinya, khususnya di 10 malam terakhir, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Inilah yang membuatnya tetap menjadi rahasia, sebuah malam yang selalu dicari, tetapi tidak pernah bisa ditentukan secara pasti. Para wali Allah yang disembunyikan. Di balik sejarah Islam yang panjang, ada satu kelompok manusia yang disebut dengan gelar istimewa, yaitu wali Allah. Mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan pula orang yang dikenal dunia dengan kedudukan politik atau kekuasaan besar. Justru kebanyakan dari mereka tersembunyi, tidak dikenal, bahkan mungkin tampak seperti orang biasa di mata manusia. Al-Quran menyinggung secara langsung tentang keberadaan mereka. Dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ayat ini menjadi landasan bahwa wali Allah itu nyata adanya. Mereka adalah orang-orang beriman yang menjaga takwa, dan Allah memberikan kepada mereka kemuliaan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Namun, siapa mereka? Bagaimana mengenali mereka? Disinilah misterinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan tentang al-maghfirun, orang-orang yang Allah tutup aibnya dan meninggikan kedudukannya, padahal mereka mungkin tidak dikenal oleh masyarakat luas. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyebutkan ciri orang yang dicintai Allah. Sesungguhnya, Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya hatinya, dan tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dari sini tersirat bahwa wali Allah tidak selalu tampak menonjol di mata manusia. Di masa para sahabat, fenomena ini bisa dilihat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, banyak orang yang rambutnya kusut, berpakaian sederhana, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Riwayat ini tercatat dalam Sahih Muslim. Kata-kata Sayyidina Umar bukan sekedar kiasan. Beliau benar-benar menyaksikan bahwa ada orang-orang yang tampak hina di mata manusia, tetapi doa mereka mustajab di sisi Allah. Sejarah juga mencatat kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi disebut secara khusus oleh beliau. Dalam riwayat sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma bahwa akan datang seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais yang berbakti kepada ibunya. Jika ia berdoa, doanya dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan, jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun untuk kalian. Kisah ini menjadi bukti nyata bagaimana wali Allah bisa saja bukan seorang sahabat terkenal, bukan tokoh besar, melainkan seorang yang hidup sederhana tetapi memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dalam catatan sejarah, Uwais Al-Qarni memang tidak dikenal masyarakat sebagai seorang ulama besar. Beliau hidup jauh dari keramaian, lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri. Namun doa dan keberkahannya diakui langsung oleh Rasulullah. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa wali Allah seringkali tidak terlihat oleh mata manusia karena mereka tersembunyi oleh kerendahan hati dan kesederhanaan hidup. Kisah serupa juga muncul dari kalangan sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Hadis ini tercatat dalam Sahih Al-Bukhari. Pernyataan ini bukan hanya penegasan tentang kedudukan wali, tetapi juga menunjukkan bahwa keberadaan mereka benar-benar ada. Namun, Allah tidak menyebutkan siapa mereka satu persatu. Fakta bahwa nama-nama mereka tidak diumumkan secara terbuka menjadi bagian dari misteri. Para ulama sepanjang zaman menjelaskan bahwa Allah sengaja menyembunyikan para walinya di tengah manusia, agar mereka tidak diagungkan secara berlebihan, dan agar manusia tetap beramal karena Allah, bukan karena ingin mencari wali tertentu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, jika seorang hamba hanya karena amalnya tidak dikenal, lalu Allah memilihnya menjadi walinya, itu lebih mulia daripada ia terkenal di mata manusia. Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan tentang wali Allah selalu merujuk pada dalil-dalil sahih ini. Para ulama menjelaskan bahwa wali Allah bukanlah orang yang memiliki kemampuan gaib, bukan pula yang menampakkan kesaktian, melainkan mereka yang beriman dan bertakwa. Karena itu, tidak ada standar lahiriah yang pasti untuk menunjukkan seseorang sebagai wali. Maka, bisa saja seorang penggembala, pedagang kecil, atau orang miskin di pinggir kota. Maka, sepanjang sejarah Islam selalu ada keyakinan bahwa para wali Allah hadir di setiap zaman. Mereka menjadi benteng doa bagi umat, meski tidak dikenali, meski tidak populer, dan meski tidak meninggalkan nama besar dalam catatan sejarah dunia. Dan hingga hari ini, keberadaan mereka tetap menjadi misteri yang tidak terungkap sepenuhnya. Misteri kematian. Sejak manusia pertama diciptakan, satu hal yang tidak pernah berubah adalah kepastian tentang kematian. Semua orang tahu ia pasti datang, namun tidak seorang pun tahu kapan saatnya tiba. Misteri inilah yang membuat kematian menjadi bagian dari 6 perkara besar yang Allah sembunyikan dari manusia, sebagaimana disebutkan dalam Atsar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Quran menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Dalam Quran surat Luqman ayat 34 Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati.
Ayat ini menutup segala kemungkinan spekulasi manusia tentang waktu dan tempat kematiannya. Ilmu tentang itu murni milik Allah. Fakta ini tampak nyata bahkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa ketika Nabi berada di medan perang, beliau menunjuk beberapa sahabat yang akan gugur sebagai syuhada. Namun tetap saja detail waktu kematian setiap orang tidak pernah beliau ungkap secara pasti. Ini menunjukkan bahwa meski Rasulullah diberi pengetahuan tentang banyak hal gaib, tetapi soal kapan seseorang mati itu tetap rahasia yang hanya Allah ketahui. Para sahabat juga mengalami langsung misteri ini. Sayyidina Umar bin Khattab sendiri yang menjadi sumber atsar tentang 6 perkara yang disembunyikan Allah, wafat secara tiba-tiba akibat tikaman Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat subuh di masjid. Tidak ada yang menyangka peristiwa itu terjadi pada saat itu. Padahal Sayyidina Umar adalah khalifah yang berpengaruh besar, pemimpin yang dihormati, dan pengawalannya sangat ketat. Tetapi ajal datang dengan cara yang tidak terduga. Demikian pula dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau terbunuh di rumahnya sendiri saat membaca mushaf Al-Quran. Peristiwa itu mengejutkan kaum muslimin, sebab Sayyidina Utsman dikenal sebagai khalifah yang lembut, tidak suka menumpahkan darah, dan sangat dermawan. Tidak seorang pun dari para sahabat sebelumnya mengetahui bahwa ajal Sayyidina Utsman akan datang dengan cara demikian. Dalam banyak riwayat sahih disebutkan, Rasulullah sering mengingatkan sahabat tentang misteri kematian. Salah satunya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Beliau tidak hanya mengingatkan, tetapi juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ajalnya. Bahkan jika seseorang bersembunyi di benteng yang tinggi sekalipun, kematian tetap akan mendatanginya. Hal ini ditegaskan pula dalam surat An-Nisa ayat 78. Misteri ini tidak berhenti hanya pada individu. Banyak tokoh dalam sejarah Islam yang wafat dengan cara yang tidak bisa diprediksi manusia. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima yang dijuluki pedang Allah, yang tidak pernah kalah dalam peperangan, justru meninggal di ranjangnya, bukan di medan perang. Sementara banyak sahabat yang mungkin dianggap lebih lemah, justru syahid dalam pertempuran. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa kematian tidak mengikuti logika atau perhitungan manusia. Para tabi'in pun menyadari hakikat ini. Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya, mengapa manusia tidak diberitahu kapan mereka akan mati? Beliau menjawab bahwa jika manusia diberitahu, mereka akan menunda amal kebaikan hingga mendekati ajal. Jawaban ini menunjukkan bahwa Allah sengaja merahasiakan waktu kematian sebagai bagian dari sunatullah yang mendidik manusia untuk selalu bersiap. Sejarah Islam juga mencatat peristiwa-peristiwa besar di mana misteri kematian tampak begitu jelas. Wabah Ta'un Amwas di masa Khalifah Umar merenggut ribuan nyawa kaum muslimin, termasuk sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tidak ada yang menduga wabah itu akan menjadi sebab wafatnya para tokoh besar Islam. Mereka hidup, berjuang, dan berjasa besar bagi umat. Tetapi ajal tetap datang dengan cara yang tidak terduga. Misteri kematian ini juga ditegaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan seorang hamba, Dia menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau sengsara. Tulisan itu ada jejak manusia diciptakan, tetap menjadi rahasia yang tidak diketahui makhluk. Inilah sebabnya kematian menjadi salah satu dari 6 perkara yang Allah sembunyikan. Ia pasti datang, tetapi tidak seorang pun diberitahu kapan waktunya. Baik sahabat, tabi'in, ulama besar, maupun manusia biasa, semuanya sama di hadapan misteri ini. Misteri sholat wusta. Di antara ibadah yang paling utama dalam Islam, sholat menempati kedudukan yang tidak tergantikan. Ia adalah tiang agama, amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat, dan tanda paling nyata ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Namun, ada satu misteri yang Allah sembunyikan di balik ibadah itu, yaitu tentang as-sholatul wusta, sholat
yang paling utama di antara 5 waktu. Allah sendiri menyebutnya dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, "Peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk." Ayat ini menjadi dasar pembahasan panjang di kalangan ulama tentang apa yang dimaksud dengan solat wusta. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para sahabat dan ulama setelahnya. Sebagian besar mengatakan solat wusta adalah solat asar. Pandangan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, solat wusta adalah solat asar. Riwayat serupa juga datang dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun, ada juga riwayat lain yang menunjuk kepada solat subuh sebagai solat wusta. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa ia memahami solat wusta sebagai solat subuh. Dalil yang mereka gunakan adalah karena subuh berada di waktu pergantian malam menuju siang, sebuah waktu transisi yang sangat agung. Sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa solat zuhur adalah solat wusta. Pandangan ini datang dari kalangan tabi'in dan sebagian fuqaha. Alasannya, zuhur berada di tengah-tengah siang dan menjadi pembukaan amal setelah kesibukan pagi. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, jelaslah bahwa Allah sengaja membiarkan makna solat wusta tidak disebutkan secara gamblang. Para ulama beristihad berdasarkan dalil-dalil yang ada, tetapi tidak ada kesepakatan mutlak. Fakta inilah yang menjadikan solat wusta sebagai salah satu misteri dari 6 perkara yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi pun memperlakukan perkara ini dengan sangat serius. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda saat perang Khandaq, "Mereka telah melalaikan kita dari solat wusta, yaitu solat asar. Semoga Allah memenuhi perut dan kubur mereka dengan api." Hadis ini menjadi salah satu penguat bahwa solat wusta adalah asar, menurut jumhur ulama. Namun, perbedaan riwayat tetap bertahan hingga generasi setelahnya. Menariknya, para ahli tafsir seperti Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menuliskan berbagai pendapat yang berbeda, lengkap dengan argumentasi masing-masing. Sebagian memilih asar, sebagian memilih subuh, sebagian memilih zuhur, dan sebagian kecil ada yang menganggap maksudnya adalah seluruh sholat fardu. Artinya, Allah sengaja menutup kepastian agar umat Islam tidak meremehkan satupun dari 5 sholat. Sejarah mencatat, para sahabat yang sangat berhati-hati dalam menjaga sholat ini, Sayyidina Umar bin Khattab ketika masih hidup, sering mengingatkan kaum muslimin agar tidak melalaikan asar, karena banyak yang sibuk dengan urusan dunia di waktu itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun menekankan hal yang sama. Sedangkan di sisi Allah, Abdullah bin Umar lebih condong menjaga subuh dengan ketat, karena baginya itulah salat yang paling berat bagi orang munafik. Hadis-hadis tentang keutamaan salat subuh juga cukup banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah." Hadis riwayat Muslim. Karena itulah sebagian sahabat menguatkan bahwa subuh bisa saja yang dimaksud dengan wusta. Tetapi sekali lagi, meskipun perbedaan pendapat ini ada, tidak pernah ada riwayat yang menegaskan dengan mutlak. Allah biarkan misteri ini terus hidup di tengah umat. Dan sejak masa sahabat hingga hari ini, pembahasan tentang sholat wusta selalu menjadi bagian dari kajian tafsir dan fikih, seolah menegaskan bahwa menjaga semua sholat adalah satu-satunya jalan agar tidak kehilangan sholat yang paling utama. Hikmah dari pembahasan ini. Sejak awal kita telah menelusuri 6 misteri besar yang Allah sembunyikan dari manusia, sebagaimana disebutkan dalam Atsar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misteri itu bukan sekedar teka-teki, melainkan rahasia ilahi yang menyimpan pelajaran bagi manusia di setiap zaman. Dari ridho yang disembunyikan dalam ketaatan, murka yang tersembunyi dalam maksiat, Lailatul Qadar yang ditutup rapat di malam-malam Ramadan, wali Allah
yang tidak dikenali di tengah manusia, kematian yang tidak bisa dipastikan waktunya, hingga sholat wusta yang masih diperdebatkan ulama. Semua mengalir dalam satu benang merah, yaitu Allah ingin hambanya hidup dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Setiap misteri memiliki hikmahnya sendiri, dan ketika disatukan, tampaklah pola yang sangat jelas. Allah tidak pernah membuat rahasia tanpa tujuan. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan agar manusia tidak meremehkan amal, meskipun sekecil apapun. Sebuah sedekah ringan, ucapan zikir singkat, bahkan sekedar senyum tulus, bisa saja itulah amalan yang menjadi pintu ridha Allah. Karena tidak ada kepastian di mana letaknya, seorang hamba dituntut bersungguh-sungguh dalam semua bentuk ibadah. Di sisi lain, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat, agar manusia berhati-hati bahkan dari dosa sekecil apapun. Setetes racun tetap berbahaya meskipun kecil ukurannya. Begitu pula kemaksiatan, ia bisa mengandung murka Allah yang besar. Seorang mukmin yang sadar akan misteri ini tidak akan berani meremehkan satupun dosa. Ia akan selalu waspada agar tidak menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang tampak ringan namun sebenarnya berat di sisi Allah. Lailatul Qadar yang disembunyikan di bulan Ramadan pun membawa hikmah yang sama. Allah bisa saja memberitahu manusia tentang malam itu secara pasti. Namun jika demikian, manusia hanya akan beribadah pada satu malam saja, lalu melalaikan malam-malam lainnya. Dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar, manusia didorong untuk bersungguh-sungguh dalam setiap malam Ramadan. Karena bisa jadi malam itu adalah malam terbaik yang lebih mulia dari 1000 bulan. Demikian juga dengan wali Allah yang disembunyikan di antara manusia. Jika seorang wali ditampakkan secara jelas, maka manusia hanya akan menghormatinya dan meremehkan orang lain. Dengan merahasiakan siapa wali-walinya, Allah mendidik manusia untuk bersikap rendah hati, menghargai semua orang, dan tidak merendahkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh justru kekasih Allah yang dekat dengannya. Misteri kematian lebih nyata lagi. Dengan disembunyikannya waktu ajal, manusia dipaksa untuk selalu siap. Jika kematian diberitahu sebelumnya, manusia akan menunda amal soleh hingga mendekati ajal. Tetapi karena ajal tidak diketahui, seorang mukmin selalu merasa seakan-akan kematian bisa datang kapan saja. Itulah sebabnya orang-orang beriman di masa lalu selalu hidup dengan kesiapan, seolah setiap nafas terakhir bisa tiba tanpa pemberitahuan. Dan terakhir, sholat wusta yang Allah sembunyikan di antara sholat 5 waktu. Dengan perbedaan pendapat ulama tentang makna wusta, apakah asar, subuh atau duhur, maka seorang muslim tidak akan berani meremehkan salah satu sholat. Sebab jika ia menyepelekan satu saja, bisa jadi itulah sholat yang paling utama di sisi Allah. Maka rahasia ini mendidik manusia agar menjaga seluruh sholat wajib dengan sungguh-sungguh. 6 misteri ini jika disatukan mengajarkan pola yang sama. Allah menutup sebagian rahasia agar manusia hidup dalam keimanan yang aktif bukan pasif. Agar manusia beribadah dengan penuh kesungguhan, meninggalkan dosa dengan kehati-hatian, menghormati sesama tanpa pilih-pilih, bersiap menghadapi kematian tanpa menunda, dan menjaga sholat tanpa meremehkan satupun. Semua misteri itu pada akhirnya mengarah pada satu tujuan, agar manusia senantiasa dekat dengan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Itulah hikmah besar dari 6 perkara yang Allah sembunyikan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ketajaman pandangannya mewariskan kepada umat sebuah pengingat yang abadi. Ada hal-hal yang memang tidak perlu manusia ketahui secara pasti. Karena dengan ketidaktahuan itulah manusia dididik untuk menjadi hamba yang lebih taat, lebih hati-hati, dan lebih tulus dalam amal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.